Di titik awal ini menentukan seberapa ilmu yang kita punya untuk mendekati tujuan. Seperti melihat rumput ini hanya dengan mata orang awam, kita pikir ini rumput yang berbeda karena warnanya hijau tua dan hijau muda. Padahal kalau kita menggunakan ilmu, itu ada ilmunya. Mereka menanam ini berdasarkan ilmu. Dan ini pembibitan contoh jenis rumputnya. Nah kan jadi berharga rumput bila diperlakukan berdasarkan ilmu. Tidak menjadi rumput liar yang dicabut orang terus dibuang. Kelihatan biasa pekerjaannya Mas. Iya. Jadi ini apa? Ini greennya. Saya pegang itunya ya. Ya, Waktu mau masukin ininya diangkat. betul. Diangkat. Oh ini tuh tadi supaya tanda. Tanda dari orang yang jauh biar tahu di sini bahwa titik pinnya. Oh, kalau dia udah selesai, Dia ini lagi. dipasang lagi. Para guru dan para orang tua, buatkan jembatannya agar anak dapat mencapai tujuan. Apa sudah mengajak anak bermain seperti ini? Sudahkah anak berekspresi seperti ini? Sudahkah menjadi contoh buat anak-anak dalam keberhasilan kita? Pernahkah mengajak anak-anak melihat dunia kita? Anak-anak itu seperti tanah yang masih belum ditanami rumput ini. Bukan berarti dia tidak punya potensi apa-apa. Kesuburan tanah sudah ada. Tapi bagaimana kita memperlakukan tanah ini agar dapat ditumbuhi rumput yang berharga. Seperti anak umur 3 tahun ini. Apakah dia sudah berharga? Tentu saja belum. Seperti ini, apakah dia sudah berharga? Tentu saja belum. Nah, intervensi diperlukan di sini. Gimana itu membedakan rumput itu, rumput yang ini, yang itu kan itu sama aja. Gimana ngebedainnya? Buat orang yang nggak kenal ya sih kelihatannya sama, Oh. tapi orang yang tahu kan dari ukuran daun, Nah, aja semua gitu. Ke anak-anak. itu dari morfologinya. Tapi Ah. nanti kan secara genetiknya bisa juga dicek, Oh. kayak sidik jari DNA. Oh Nah, gitu. itu Jadi semua kelihatannya mah sama. Kalau pakai mata doang. Ya, Tapi kalau pakai otak lain. iya. Oke, thank you. Seperti melihat rumput ini hanya dengan mata orang awam, kita pikir ini rumput yang berbeda karena warnanya hijau tua dan hijau muda. Padahal kalau kita menggunakan ilmu, itu ada ilmunya. Mereka menanam ini berdasarkan ilmu. Dan ini pembibitan contoh jenis rumputnya. Nah kan jadi berharga rumput bila diperlakukan berdasarkan ilmu. Tidak menjadi rumput liar yang dicabut orang terus dibuang. Kelihatan biasa pekerjaannya Mas. Iya. Setelah dibuang dia tumbuh juga sembarangan. Lalu sama orang ditendang lagi. Jadi ini apa? Ini greennya. Saya pegang itunya ya. Boleh. Ayo. Tempat dulu greennya kan. Ini green 5. Betul. Waktu mau masukin ininya diangkat. Betul. Oh, Diangkat. Oh ini tuh tadi supaya tanda. Tanda dari orang yang jauh biar tahu di sini bahwa titik pinnya. Oh, kalau dia udah selesai, Dia ini lagi. dipasang lagi. Jadi maukah ibu-ibu, nenek-nenek membuat anak menjadi berharga dan berharga mahal? Jangan dilarang main, tapi ajak ke tempat bersejarah, bukan juga ke mall atau ke restoran untuk makan-makan. Ke mall dan makan-makan itu membuat dia flexing, bangga dengan uang orang. Meskipun itu sekarang memang uang orang tuanya, nanti di masa dewasanya uang siapapun dia akan tetap ambil untuk flexing dan kebiasaan dia di masa kecil. Nah, tahap kemandirian adalah mulai dari usia 6 tahun. Coba kita ingat-ingat lagi apa yang kita lakukan pada mereka
anak-anak saat usia 0 sampai 6 tahun itu. Mari kita renungkan. Itulah pengalaman Cibun. Jadi bagi yang mau tetap mendengarkan apa yang Cibun rasakan, silahkan berikutnya. Tentang kisah Cibun yang menyesal duluan.